Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Bila ada ikhwan yang bersikap baik padamu, terjemahkan itu sebagai hal yang ilmiah. Sebab sudah naluri laki-laki bersikap baik pada perempuan. Bila bukumu jatuh dan dia ambilkan, itu normal. Tidak ada yang spesial, jangan baper. Bila kamu bertemu di jalan dan dia mengucapkan salam, bukan berarti dia tertarik. Bila di antara teman-temanmu hanya kamu yang disapa, jangan baper. Bisa saja kebetulan dia hanya ingat namamu. Bila suatu saat dia membalas chatmu memakai emot, bukan berarti dia ada rasa. Bisa saja sebagai pencair suasana pertemanan. Cukup itu saja, jangan baper. Pada dasarnya, rasa kecewa itu karena diciptakan sendiri, dimunculkan sendiri karena keliru dalam menanggapi sikap lawan jenis. Sudah sifat asli perempuan, mudah terbawa perasaan. Oleh karena itu, untukmu akhi, bila ada perempuan yang sedang bersedih, jangan kamu datang sendiri menghibur. Biarkan teman perempuannya yang mendatangi. Jangan biarkan dia baper. Tak perlu menawarkan bantuan bila kau lihat dia bisa melakukan sendiri atau sahabatnya bisa membantu. Jangan mencandainya perihal hati. Bercanda tentang perasaan pada lawan jenis bukanlah hal yang lucu. Jaga selalu kehormatan dengan tidak menebar pesona. Jaga kehormatan perempuan dengan tidak bersikap terlalu manis pada mereka. Bersikaplah sewajarnya. Banyak hal yang tidak disengaja bisa menimbulkan baper. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai mengelola perasaan kita. Nyatanya jika mengatakan itu mudah, namun dalam praktiknya amat sulit. Hati sangat sulit dikendalikan, apalagi sudah mulai timbul sebuah rasa. Ia seolah tak mau berhenti jika keinginannya tercapai. Tak mau berhenti, oleh karena itu tautkan hati pada sang pemilik cinta. Maka hatimu akan dipenuhi cinta olehnya hingga lupa ada cinta lain yang perlu untuk diperjuangkan. Jodoh tak akan kemana, itu kata orang. Tapi jika jodoh yang kita harapkan tak sesuai keinginan, itu bukan berarti salah jodoh. Tapi Allah berikan jodoh terbaik untuk menemaniku sepanjang hidup. Menurut Allah dia yang terbaik, jadi kenapa harus mengeluh untuk kesekian kalinya? Ia terbangun saat matahari sudah hampir menyentuh titik puncak. Ia terbangun saat tubuhnya terasa lemas tak berdaya. Ada yang salah dengan dirinya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa sesak saat terbangun. Sambil membuka mata, menyesuaikan dengan cahaya yang ada. Ia mendapati kamar ini begitu berantakan. Sambil mengernyit, ia mencoba mengingat apa yang terjadi kemarin malam. Apa yang membuatnya hingga kekurangan tenaga seperti ini? Oh shit. Ia mengumpat pelan saat kejadian semalam mulai berputar bak kaset rusak. Dengan cepat meraih pakaiannya yang berserakan, memakainya cepat untuk memastikan sesuatu. Reni, teriaknya sambil mencari-cari di setiap sudut rumah. Ia harus menemukan sosok itu. Kemana otaknya hingga melakukan hal yang seharusnya tak dilakukan. Karena amarah, ia melakukan segalanya tanpa pikir panjang. Mungkin sekarang setan sedang berpesta ria, menikmati kehancuran rumah tangga anak cucu Adam. Tak ada. Setelah menyusuri semua tempat di rumahnya, ia tak menemukan sosok Reni dimanapun. Apa wanita itu kembali ke rumahnya? Bukankah semalam ia mengatakan itu, agar Reni kembali pada keluarganya? Setelah ia merenggut sesuatu yang menjadi mahkota paling terjaga dalam hidup gadis itu. Jika mengatakan karena api cemburu yang membuatnya sampai seperti ini, katakan saja itu benar. Ia tak rela jika apa yang menjadi miliknya disentuh orang lain. Apa yang menjadi haknya tak bisa didapatkan oleh orang lain. Masih terekam jelas bagaimana Niko bisa menemukan foto yang mampu membuat darahnya mendidih seketika. Selain karena foto itu menjadi pemicu serangan jantung bundanya. Niko juga marah karena miliknya disentuh oleh pria lain. Melihat mata lelaki saja,
Menatap miliknya ingin rasanya Niko mencolok mata pria yang berani menggerayangi miliknya dengan tatapan lapar. Niko yang terkenal fuckboy. Tapi jika sudah mengklaim sesuatu menjadi miliknya, maka ia tak akan rela secuil pun tersentuh. Ia fuckboy namun amat posesif. Kini pikirannya terasa kacau. Jangan bilang jika Reni benar-benar pergi meninggalkan dirinya karena kebodohannya. Karena amarahnya, ia melepaskan wanita itu begitu saja. Niko harus memastikan, jika wanita itu benar-benar pergi, maka akan membawa semua yang menjadi miliknya, termasuk pakaian. Ya benar, Niko harus memastikan satu tempat yang menjadi penyimpanan segala barang milik Reni, kamar mereka. Membuka kamar dengan kasar, Niko tak peduli jika engsel pintunya akan rusak karena ia banting. Sekarang yang ia pedulikan di mana keberadaan Reni. Pakaian masih ada, ponsel ada, dompet ada. Niko mengernyit jika semua barang Reni masih berada dalam kamar ini. Kemana perginya sang pemilik? Sekarang ia pusing. Tring, ponselnya yang tergeletak tak berdaya di sofa kamar berdering, menampilkan ID pemanggil yang ternyata nomor tak dikenal. Siapa sih yang nelpon pas ruwet kayak gini? Gerutunya. Tapi tak ayal ia mendekati ponselnya untuk menerima panggilan tersebut. Halo? Kalau nggak penting nggak usah ganggu. Memang dasarnya Niko tak memiliki sopan santun. Ia saja tak tahu siapa yang menelponnya, namun sudah berucap begitu kasar. Halo Tuan Nicholas, sepertinya Anda sedang marah. Tapi informasi ini lebih penting dari amarah Anda. Saya yakin Anda akan terkejut. Niko mengernyit. Siapa lagi ini? Kenapa suaranya terasa asing? Siapa sih loh, ganggu banget. Gue banyak urusan. Baru saja hendak mematikan sambungan telepon, sautan berikutnya membuat Niko terpaku. Lepasin gue. Lo emang gak guna banget hidup ya. Tunggu, bukankah itu suara Reni? Lo apain istri gue, Niko berujar marah. Pantas saja semua barang milik Reni masih berada di tempatnya, karena wanita itu tak meninggalkan diri yang melainkan diculik secara paksa. Istri, jangan bercanda. Apa yang sudah dilepaskan bukan lagi menjadi milik Anda. Apa mau lo? Lepaskan Reni. Lo mau uang? Gue bakal berikan berapapun asal lo lepasin istri gue. Saya tak membutuhkan uangmu sepeser pun. Saya menginginkan Reni dan dia akan menjadi milik saya. Cepat atau lambat. Mendengar balasan dari seberang sana, amarah Niko memuncak. Dasar lo di mana? Gue bakal buat lo menyesal karena udah main-main sama gue. Cari sendiri. Saya tak sebodoh itu untuk memberikan lokasi saya. Saya tahu kamu akan datang bersama polisi. Tapi saya menunggu kehadiran kamu menjadi saksi bahwa Reni menjadi milik saya. Panggilan terputus dan harapan Niko semakin pupus. Ini kesalahannya. Ia lupa dunia luar begitu kejam. Mengapa ia mengucapkan kata laknat itu? Kenapa ia sebodoh itu? Ting. Saya lupa. Karena saya sedang berbaik hati, jadi saya akan memberikan alamat saya. Tapi sekali kamu membawa orang lain, maka tak akan ada yang menjamin Reni masih hidup atau tidak. Bawa semua aset berharga Anda dan buat semuanya menjadi milik saya. Selamat mencoba Tuan Nicholas. Semoga beruntung. Beberapa jam yang lalu. Lepasin gue. Bukan hari ini sayang, aku belum cukup bermain. Biarkan dia kesusahan mencari kamu terlebih dahulu. Biarkan dia merasakan bagaimana sakitnya disia-siakan. Lo gila ya, ngapain juga lo sekap gue kayak gini? Hidup lo kebanyakan drama tau gak? Reni melengos menatap orang di hadapannya. Kenapa juga ia bisa memikirkan hal gila semacam ini? Reni saja tak akan terpikirkan untuk melakukan hal unfaedah hanya untuk memberikan pelajaran pada seseorang. Ini bukan drama. Lo kok gak seru banget diajak main penculikan? Kembali lagi Reni memutarkan matanya malas. Hidupnya ternyata benar-benar drama. Reno Anggara, ini sama sekali gak lucu.
Tak usah terkejut, memang benar yang menculik Reni adalah Reno, saudara kembarnya sendiri. Kemarin ia tak kembali bersama kedua orang tuanya, karena ia merasa sesuatu akan terjadi. Benar saja, tak berselang beberapa jam ia melihat Reni keluar dari rumah dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Ia berjalan tapi seakan rohnya hilang entah kemana. Gue gak ngelawak, dari awal gue udah bilang sama lo, kalau suatu saat si Niko itu kurang ajar atau mulai nyakitin lo, jangan sungkan buat lapor ke gue. Apa gunanya gue sebagai saudara lo? Apa gunanya gue sebagai laki-laki jika melindungi adik perempuannya aja gak bisa? Lo itu separuh hidup gue, Ren. Bahkan gue tahu perasaan lo. Waktu itu gue telepon, gue udah merasa ada yang salah sama lo. Ada perasaan gelisah yang sedang mencolok dalam pikiran lo. Kita saudara kembar, Ren. Gue bisa merasakan apapun yang lo rasakan, walau hanya kebahagiaan sesaat doang. Kebahagiaan sesaknya doang. Wajah Reno tak lagi sejenaka tadi, kini berubah menjadi serius. Reni tahu bahwa Reno sangat menyayanginya walau mereka sangat jarang akur. Maafin gue, tapi gue cuma berusaha buat jadi istri yang baik, istri soleha. Istri yang baik adalah istri yang menjaga aib suaminya. Bahkan pada orang tuanya sekalipun tak akan diceritakan. Lo tahu no, kalau Reni lo ini wanita yang kuat, tak akan mudah goyah karena banyaknya serangan luka. Reni kan strong woman. Reno mencibir. Di saat seperti ini pun Reni masih sempatnya tersenyum menenangkan. Lo gak kuat, tapi pura-pura kuat. Lihat keadaan lo sekarang, gak ada yang baik. Reno mengusap wajah saudara kembarnya dengan lembut. Ia cukup miris melihat keadaan Reni, bibir yang bengkak, mata sembab. Bahkan masih tercetak jelas bekas kiss mark yang ditinggalkan oleh Niko di beberapa tempat seperti leher, telinga, dan mungkin masih banyak lagi di bagian tubuh Reni yang lain. Dalam hati Reno terus merapalkan sumpah serapah. Niko yang baru mengenal Reni beberapa bulan saja sudah berani melakukan hal seperti ini. Mereka yang merawat Reni dari kecil bahkan tak akan membiarkan wanita itu terluka. Bahkan ketika dulu Reni baru mulai belajar memasak, Fadli sampai heboh memeluk putrinya saat minyak tak sengaja menyentuh permukaan kulit putrinya itu. Teriris pisau hingga mengeluarkan darah membuat Fadli langsung ingin membawa Reni ke rumah sakit. Terlalu lebay memang, tapi begitulah Fadli menjaga keluarganya. Walau terkesan mengekang, tapi semakin waktu berlalu, Fadli mulai membiarkan anak-anaknya melakukan hal yang mereka sukai, memberikan kepercayaan pada mereka untuk meraih mimpinya masing-masing. Jangan terluka, gue gak sanggup lihat lo berantakan kayak gini. Reno marahi tubuh Reni untuk didekapnya. Ia tahu Reni terus saja berpura-pura kuat. Selama ini Reni memang sangat suka memakai topeng seperti ini, berusaha seolah tak menjadi apapun dalam hidupnya. Tak terjadi apapun. Reno tahu bagaimana terlukanya Reni saat ditolak oleh Naufal karena lelaki itu menyukai sahabat Reni, Najwa. Gadis yang sama yang membuat Reno berani menaruh hati. Reno tahu saat Reni merasa tertekan saat Niko mulai melaksanakan syarat yang diberikan. Ia juga tahu bagaimana kemarin Reni diperlakukan di supermarket. Bagaimana Niko memperlakukan Reni dengan kasar tadi malam. Reno tahu segalanya, tapi selama ini dia diam. Tapi hari ini ia tak bisa menahannya saat melihat kondisi adiknya yang begitu mengenaskan. Entah sudah berapa lama Reni menangisi lelaki yang tak berhak sedikit pun mendapatkan air mata terluka. Terima kasih udah khawatirin gue. Gue sayang lo, no, walau selama ini kita gak pernah sekalipun akur. Gue lebih sayang sama lo. Jangan terluka lagi ya. Reni mengangguk sebagai balasan. Masih terus memeluk tubuh Reno. Brak. Mereka yang sedang berpelukan seketika berbalik saat seseorang lebih dulu mendobrak pintu tempat mereka sementara. Reno memang membawa Reni ke sebuah rumah kontrakan sedikit jauh dari rumah Niko. Reno pun yakin Niko tak akan menemukan mereka karena ini tempat yang tak terduga. Halo sayang, kita bertemu lagi. Siap untuk hidup bersamaku? Senyum itu mengerikan.
Wajah tampan itu terasa sangat menyeramkan. Wajah yang Rini benci kini terpampang di hadapannya. "Lo siapa?" Reno berbalik sambil melindungi Reni di belakangnya. "Oh, ada kakak ipar ternyata. Maaf, tapi aku punya urusannya sama Reni. Jadi jika tak ingin terluka silahkan menyingkir." Suaranya menggema di sudut-sudut ruangan yang hanya 5 kali 7 meter persegi ini. "Gue gak akan biarin siapapun melukai adik gue." "Ya udah, kalau gak mau, sepertinya kita perlu bermain sebentar. Pegang." Pria itu memberikan kode kepada keempat orang berbadan tegap di belakangnya, sambil terus menyingsingkan senyum mengerikan. "Kamu salah memilih lawan, Reno." Dengan cepat keempat orang itu melaksanakan perintah sang atasan. "Buk." Reni mencoba melawan, walau tentu saja tak akan sebanding. Kekuatan satu orang dibandingkan dengan 4 orang sekaligus akan membuatnya kewalahan. Apalagi tubuh mereka yang lebih besar dan berotot. Tentu saja karena mereka adalah para bodyguard yang terlatih. Buk. Pukulan pertama dilayangkan tepat di rahang Reno, menimbulkan bunyi retak yang menggema. Tentu saja mereka memukulnya dengan pukulan tak main-main. "Reno!" teriak Rini saat melihat saudara kembarnya dipukul secara brutal. "Gimana? Mau buat saudara kembar kamu mati atau menikah denganku?" Tawaran yang sama sekali bukan pilihan. Tentu saja Reni tak akan memilih salah satunya. "Gak ada," jawab Reni. Namun kode yang diberikan oleh pria itu membuat para ajudannya kembali memukuli Reno. "Buk, buk, berhenti. Tolong berhenti. Jangan pukul Nono. Tolong jangan." Reni berteriak. Ia hendak mendekati Reno yang kini wajahnya sudah banyak babak belut. Bercak darah sudah mengalir dari beberapa bagian, termasuk dari hidung dan luka sobekan di sudut bibirnya. Namun tertahan, tangannya dicekal kuat oleh pria berdarah dingin ini. "Bagaimana?" Alis yang terangkat satu semakin membuat kesan jahat di wajahnya terlihat. "Ternyata lo munafik, bersembunyi di balik pakaian lo selama ini. Ternyata lo menyembunyikan sifat jahat ini dengan senyum penuh kelembutan. Benar kata orang kalau hati bersih lebih baik lebih baik daripada baju yang kotor. Daripada hati yang kotor berada di baju yang bersih. Gue gak nyangka, apa bedanya lo sama iblis itu?" Reni menatap orang yang masih setia bersandar di daun pintu, menatap perdebatan mereka dengan santai. "Semua manusia munafik, Reni, tak ada yang suci. Lo benar-benar iblis," umpat Reni. "Jadi kamu pikir yang mana? Kamu pilih yang mana? Dia yang sudah sangat mengenaskan?" Reni menatap Reno yang kini benar-benar tak berdaya. Mungkin kesadarannya hanya sekitar 10% saja. "Jangan, Ren." Suara pelan Reno terdengar menginterupsi. Pria itu menatap Reno benci. "Pukul." "Jangan." "Oke, gue mau. Tapi tolong jangan sakitin Reno lagi. Please." Mereka hendak memukuli Reno lagi. Namun suara Reni menghentikan terlebih. Pria itu mencegah dengan gerakan tangan. "Pilihan yang tepat. Biarkan dia dan kamu ikut." Pria itu menarik Reni kasar. "Tapi Reno gimana?" tanya Reni terus saja melihat ke arah Niko. "Dia akan menjemput ajalnya," ujar pria satunya yang sejak tadi hanya menatap mereka. Reni menggeleng. Tidak, ia tak akan membiarkan saudaranya tiada dengan sangat mengenaskan. Tapi ia bisa berbuat apa? "Maaf, No," lirihnya pada Reno yang hanya menatapnya dengan tatapan sangat menyedihkan. Pandangan yang menggambarkan bagaimana tak berdayanya dirinya untuk menjaga kembarannya sendiri. Bersambung. Thank you for watching.